Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, jika sudah ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ketiga, akses penuh kekuatan Momoshiki. Adegan dimulai dengan keberhasilan Borushiki dalam memukul mundur Jura, serangannya yang bertubi-tubi begitu cepat sehingga energi pelindung Jura tidak mampu menghindarinya. Pukulan telak Borushiki mengenai wajah Jura, menyebabkan Jura terjatuh. Meskipun luka yang dihasilkan oleh serangan Borushiki dapat dengan mudah diatasi oleh Jura melalui bantuan energi aneh yang dimilikinya, namun sebelum ia dapat sepenuhnya pulih, Borushiki dengan cepat melancarkan serangan berikutnya. Tanpa memberikan kesempatan bagi Jura, Borushiki terus menerjang dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun upaya Jura untuk menyembuhkan dirinya sendiri berhasil, Borushiki terus mengejutkan dengan serangan bertubi-tubi, menunjukkan dominasinya dalam pertarungan. Kedua karakter ini saling berhadapan dalam pertarungan sengit, menciptakan ketegangan yang semakin meningkat dalam adegan ini. Intensitas pertarungan mencapai titik puncak, menciptakan lubang besar di bawah mereka sebagai hasil dari kekuatan luar biasa antara Borushiki dan Jura. Kawaki, yang berada di bawah, terkejut oleh kekuatan saat ini yang dimiliki oleh Borushiki. Sebelumnya, ketika Kawaki berhasil mengaktifkan kembali kemampuan karmanya, ia mampu bertarung seimbang dengan Borushiki. Namun, kini segalanya terlihat sangat berbeda, dengan Borushiki berada di level kekuatan yang jauh melampaui Kawaki. Dengan frustrasi, Kawaki melontarkan kata-kata, "Sialan Borushiki," kekuatan yang dimilikinya semakin menjadi-jadi. Pertarungan yang semakin seru ini menunjukkan bahwa perubahan dramatis kekuatan telah terjadi di antara kedua karakter ini. Kawaki dengan tanda karmanya yang berkilau warna merah kembali aktif, menyertai penampilannya yang dihiasi tanduk juga. Dia bersiap kembali dalam pertempuran untuk membantu Borushiki dan menghentikan Jura. Dengan gerakan cepat, Kawaki melepaskan sejumlah besar kubus hitam besar yang membentuk serangan menghantam Jura secara beruntun. Sementara itu, di sisi lain, Borushiki juga tidak tinggal diam. Dengan penuh kepercayaan, ia melepaskan kemampuan Inukai Tekeru no Mikotoi. Kombinasi serangan ini berhasil mengenai Jura, menempatkan Jura dalam posisi yang semakin terdesak. Hanya dalam hitungan detik, dinamika pertarungan berubah drastis, dengan kekuatan luar biasa yang dimunculkan oleh Borushiki. Keberhasilan serangan bersama dari Borushiki dan Kawaki membuat pertempuran beralih ke arah mereka. Borushiki memperlihatkan kekuatan luar biasa dengan mengeluarkan teknik golem batunya, sebuah entitas yang familiar bagi yang pernah menyaksikan saat Momoshiki berhadapan dengan Naruto dan Sasuke. Namun, golem yang muncul kali ini terasa berbeda, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan ukuran yang mengagumkan, golem tersebut mampu memukul Jura secara bertubi-tubi, memberikan tekanan tak terelakkan pada Jura. Selain itu, dari kejauhan, Kawaki juga telah mempersiapkan senjata andalannya, yaitu besi hitam yang siap untuk dihujamkan ke arah Jura, menambah kompleksitas serangan mereka. Borushiki dan Kawaki saling membantu, menciptakan kombinasi serangan yang memukau dan mendesak Jura dengan tekanan yang terus-menerus. Kehadiran golem batu raksasa dan ancaman besi hitam dari Kawaki menciptakan situasi yang semakin sulit bagi Jura dalam menghadapi pasangan ini. Dalam situasi terdesak, Jura merasakan keputusasaan ketika berhadapan dengan kekuatan hebat Borushiki dan Kawaki. Menghadapi duo Otsutsuki yang begitu kuat, Jura merasa sulit untuk menemukan cara untuk melawan mereka. Dengan keadaan terdesak, Jura menyatakan, "Mereka sangat kuat. Aku tidak bisa menang." Namun, tiba-tiba, ada sebuah perubahan terjadi dalam dirinya. Energi dalam diri Jura meningkat secara drastis dan menjadi lebih besar, seolah-olah mengakses kekuatan penuh dari Jubi. Jura tampaknya berhasil memaksimalkan akses kekuatannya terhadap energi Jubi, memberinya kemampuan untuk setidaknya sejajar dengan Borushiki dan Kawaki. Sementara Jura mengalami perubahan yang luar biasa ini, Kawaki juga mengamati peningkatan energinya dengan heran. "Dia meningkatkan jumlah energinya," ujar Kawaki. Borushiki, yang juga terkejut, memperingatkan bahwa Jura mengakses semua energi Jubi, menggambarkan situasi ini sebagai sesuatu yang sangat berbahaya.
Perubahan dramatis dalam pertarungan ini memberikan harapan baru bagi Jura untuk memberikan perlawanan yang lebih sengit terhadap Borushiki dan Kawaki. Sementara itu, di tempat lain pertempuran berlangsung, kehadiran Himawari mengubah dinamika pertarungan antara Matsuri, Konohamaru, dan tim 10. Matsuri tak bisa menyembunyikan keheranannya ketika dihadapkan dengan kekuatan misterius Himawari. Dengan nada heran, Matsuri berkata, "Kekuatan apa itu? Terasa sangat besar, padahal kau hanya seorang bocah kecil." Himawari mampu membuat Matsuri terdorong mundur, menciptakan keajaiban di medan pertempuran. Namun, ironisnya, Himawari sendiri tidak sepenuhnya memahami kekuatan yang dimilikinya, menjadikannya seperti fenomena keajaiban yang muncul di tengah pertarungan. Kekuatan aneh Himawari membawa kebingungan di antara mereka, memberikan nuansa magis pada pertarungan yang sedang berlangsung. Meskipun belum jelas asal-usul dan sifat sebenarnya dari kekuatan yang dimilikinya, kehadiran Himawari telah membawa perubahan yang signifikan dalam pertempuran yang tampaknya semakin kompleks. Di sisi lain, pertarungan antara Daemon dan Bug, intensitas pertarungan mereka semakin meningkat. Daemon terus mencoba menyerang Bug dengan serangan tendangan bertubi-tubi, namun setiap upayanya selalu berakhir dengan kegagalan. Dalam keputusasaan, Daemon mengutarakan frustrasinya, bagaimana cara menembus pertahanannya? Ini hanya membuang-buang tenaga saja. Keterbatasan dalam menembus pertahanan Bug menjadi tantangan yang sulit bagi Daemon, dan pertarungan semakin menyulitkan. Sementara itu, Eida terus memperhatikan pertarungan tersebut dengan mata Senrigannya, mencari celah atau kelemahan dari Bug yang dapat dimanfaatkan oleh Daemon. Amado yang juga memantau perkembangan pertarungan, merenungkan apakah pertempuran antara Daemon dan Bug dapat Daemon menangkan dan menghasilkan hasil yang diinginkan atau justru sebaliknya. Di sisi lain, Shikamaru tetap fokus berkomunikasi dengan tim sensor, berusaha mendapatkan pembaruan terkini tentang keadaan Borushiki dan perkembangan situasi lainnya di Konoha. Kembali ke medan pertempuran, Borushiki dan Kawaki berhadapan dengan Jura. Tiba-tiba, Boruto muncul dalam kesadaran batinnya, berusaha merebut kembali kendali tubuhnya dari Momoshiki. Dengan keras, Boruto memohon, "Momoshiki cepat lepaskan tubuh ini." Namun, Momoshiki dengan nada keras menjawab, "Diamlah, Boruto. Diam dan lihat saja, dasar bocah sialan." Upaya Boruto untuk merebut kendali tubuhnya kembali berakhir dengan kegagalan, dan Momoshiki tetap memegang kendali penuh. Meskipun Borushiki masih dalam kendali Momoshiki, pertarungan antara mereka bersama Kawaki melawan Jura terus berlanjut. Meskipun pertarungan ini masih samar-samar, kedua Otsutsuki tersebut berhasil menyudutkan Jura. Kendati Boruto berusaha untuk merebut kembali kendali tubuhnya, Momoshiki masih memegang kendali penuh, memperumit dinamika pertarungan dan meningkatkan ketegangan dalam pertarungan yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ketiga, Akses Penuh Kekuatan Momoshiki. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.